Crash itu akhir dari segalanya. Di Circuit of the Americas, lintasan yang terkenal kejam, bergelombang dan penuh jebakan itu, satu momen pahit sempat menghentikan langkah Veda Ega Pratama. Tapi tunggu dulu, cerita ini bukan tentang jatuh. Ini tentang siapa yang tetap berdiri setelah jatuh. Awalnya, semua terlihat sempurna. Start dari posisi keempat, barisan depan, peluang podium terbuka lebar. Bahkan bisa dibilang, tinggal nunggu momen aja buat nyelonong ke depan kayak lagi nyalip antrian gorengan. Veda langsung tancap gas. Dia sempat bertahan di grup depan, sempat turun ke posisi 8, tapi pelan-pelan naik lagi ke posisi 6. Ritmenya mulai kebaca, feeling motornya dapet. Penonton udah mulai deg-degan. Komentator udah mulai bilang, ini anak bahaya banget. Tiba-tiba, boom! Lap keempat, satu momen kecil, satu slip di ban depan, dan brak. High side brutal di tikungan 2. Motor mental, badan kelempar, dan situasi makin kacau ketika motornya malah jadi halangan hidup buat rider lain. Dan bener aja, duar! Joel Esteban ikut nyeruduk. Fix, race selesai. DNF, game over. Tapi justru disinilah cerita besar itu dimulai. Karena saat semua orang fokus ke satu kata, gagal, fakta yang satu ini malah bikin merinding. Veda masih nomor 1. Amazing bukan? Yes, kamu nggak salah dengar. Meski crash, meski gagal finish, Veda Ega Pratama tetap berdiri di puncak klasemen Moto3 2026. Dengan 27 poin, dia masih mengungguli rival berat seperti Brian Uriarte dari KTM yang terus ngejar di belakang. Ini bukan sekedar angka, ini bukti bahwa performa Veda dari Thailand sampai Brazil itu bukan kebetulan. Ini bukan hoki, ini bukan keberuntungan, ini level. Dari finish P5 di Thailand, podium di Brazil, sampai tampil kompetitif di Amerika, semuanya nunjukin satu hal. Veda bukan sekedar rookie, dia ancaman. Dan jujur aja, kalau rookie lain habis crash biasanya langsung down, Veda kayaknya malah mikir, oke, next race kita gas lagi ya. Mentalnya beda. Makanya nggak heran, bahkan media Eropa mulai angkat bicara. Mereka nggak cuma lihat kecepatannya, tapi juga ketenangannya. Di umur 17 tahun, dia udah ngerti kapan harus menyerang, kapan harus sabar, dan kapan harus ya udahlah, jatuh dikit nggak apa-apa, yang penting next race balas. Sekarang pertanyaannya satu, apakah crash di Amerika ini bakal jadi titik jatuh, atau justru jadi titik kebangkitan yang lebih gila lagi? Karena kalau kita lihat dari cara Veda berkembang sejauh ini, jatuh 1 kali, biasanya dibalas 2 kali lebih kencang. Dan kalau itu benar terjadi, hati-hati, musim Moto3 2026 bisa berubah jadi panggung milik Indonesia. Gimana menurut kamu? Veda bakal langsung comeback dan sikat podium lagi di seri berikutnya? Atau justru rival-rivalnya mulai menemukan cara untuk menghentikannya? Tulis pendapatmu, karena cerita ini, jujur aja, baru mulai panas. Semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Start dari posisi keempat, harapan membumbung tinggi. Aura percaya diri terpancar jelas. Ini bukan sekadar balapan, ini kesempatan emas. Dan benar saja, saat lampu padam, Veda meluncur sempurna. Start bersih, tanpa ragu. Ia langsung menempel rombongan depan, bertarung wheel to wheel dengan para rider top dunia. Indonesia mulai bermimpi. Meski sempat turun ke posisi 8, Veda tidak panik. Justru disitulah mentalnya berbicara. Pelan tapi pasti, satu persatu ia dekati lagi. P6, dan momentum mulai terasa. Semua terlihat terkendali. Ritme mulai terbentuk. Serangan demi serangan mulai disusun. Tapi Moto3 selalu punya cara untuk menghancurkan harapan dalam sekejap. Boom! Lap keempat, semuanya berubah. Masuk turn 2, titik krusial di kota, di sanalah drama itu terjadi. Ban depan kehilangan grip. Sekejap saja, motor tiba-tiba liar dan boom!
High side keras tak terindahkan. Veda terlempar. Motor melintang di lintasan, situasi jadi kacau. Dan petaka belum berhenti. Boom! Joel Esteban yang datang dari belakang tak punya ruang. Tabrakan keras terjadi. Dua rider langsung tersungkur. Dan balapan pun berakhir untuk mereka. Sunyi. Harapan yang tadi membara mendadak runtuh. Veda gagal finish untuk pertama kalinya di musim 2026. Padahal sebelumnya, Thailand P5, Brazil podium. Grafik yang terus naik harus terhenti mendadak di Austin. Tapi inilah balap. Tak selalu soal siapa tercepat, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Meski jatuh, satu hal yang tidak bisa dipatahkan, mentalnya. Karena sebelum crash itu terjadi, Veda sudah menunjukkan sesuatu yang jelas. Dia bukan sekadar rookie, dia petarung. Dan malam itu, meski tak melihat garis finish, dunia sudah melihat potensinya. Sekarang, pertanyaannya cuma satu, apakah ini akhir momentum atau awal kebangkitan yang lebih ganas? Di tengah tekanan besar dan ekspektasi yang terus meningkat, satu nama justru tampil semakin tenang, semakin matang, dan semakin berbahaya. Veda Ega Pratama. Siapa sangka, datang ke Circuit of the America sebagai rookie, Veda justru memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa. Bukan sekadar cepat, tapi konsisten berkembang di setiap sesi. Dari FP1, FP2 hingga kualifikasi, grafiknya terus naik tanpa ampun. Awalnya, di FP1, Veda masih terlihat mencari ritme. Catatan waktunya 2 menit 15 detik, belum cukup untuk bersaing di depan. Tapi disinilah cerita sebenarnya dimulai. Perlahan, tapi pasti, dia mulai membaca lintasan, memahami karakter kota yang terkenal ganas dengan tikungan teknis dan elevasi ekstrim. Masuk ke sesi berikutnya, boom! Waktu langsung dipangkas drastis. Dari 2.15 turun ke 2.14, lalu 2.13, sampai akhirnya di kualifikasi. Veda mencatatkan 2 menit 12,813 detik. Gila, itu bukan peningkatan biasa, itu lompatan level. Dan hasilnya, posisi start keempat, barisan depan di sirkuit baru sebagai rookie. Kalau ini bukan sinyal bahaya buat rival, gue gak tahu lagi. Padahal, kalau saja time attack terakhirnya tidak dihapus karena track limit, bukan tidak mungkin Veda bisa start lebih depan lagi. Tapi justru di situ terlihat mentalnya. Tidak panik, tidak overthinking, tetap fokus. Dan yang lebih menyeramkan lagi,